Bandar Aceh Darussalam di tahun 1607 Masihi hingga 1636 Masihi mencapai puncak kejayaannya pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ketegasan dan kehebatan Sultan Iskandar Muda memerintah Aceh Darussalam telah melebarkan jajahan takluknya hingga Semenanjung Melaka, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Karta, Indrapura, Tiku dan Barus. Berbekalkan kegagahan takluk ini, maka Sultan Iskandar Muda telah memilih Puteri Pahang Malaysia sebagai pemaisuri hatinya. Demikian berkahwinnya Sultan Iskandar Muda dengan Puteri Pahang. Maka sebagai tanda kasih dan cintanya, maka Sultan Iskandar Muda membina Taman Larangan dan juga Taman Ghairah sebagai tanda ikhlas dan jujur mencintai Puteri Pahang. Di sinilah tempat di mana Puteri Pahang akan bersiram, kemudian beristirahat di Taman Ghairah dan bersukaria bersama dayang-dayang istana di gunungan. Biarpun syurga idaman ini teguh di pandangan, namun Sultan Iskandar Muda mengalami konflik bersama zuriatnya. Disebabkan situasi konflik yang melanda, akhirnya Sultan Iskandar Muda kehilangan pewaris takhta dan terpaksa mengangkat bukan keturunannya sebagai pewaris takhta Kesultanan Aceh Darussalam. Gunungan, Taman Larangan dan Taman Ghairah. Selepas berakhirnya era kegemilangan pemerintahan Sultan Iskandar Muda, taman-taman ini seakan terus dilupakan. Taman yang bersejarah ini juga rosak akibat penjajahan Belanda. Berikutan berlakunya situasi ini, maka Dinas Kebudayaan Provinsi Aceh mengambil pendekatan dengan membersih kembali dan memelihara khazanah yang bernilai ini sebagai salah satu mercu tanda sejarah kecintaan Iskandar Muda pada isterinya, iaitu Puteri Pahang. Sehingga kini, taman-taman ini menjadi satu aset penting untuk menarik pelancong datang melawat Aceh. Sungguh pun begitu, Sultan Iskandar Muda amat saksama. Pegangan nasihat dari ulama-ulama di sekelilingnya menjadikan struktur Aceh Darussalam sebuah negeri yang sangat bermaruah. Kini Aceh telah masuk dalam era baru, di mana sejak tanggal 15 Ogos 2005, Aceh Darussalam telah masuk dalam era damai yang hakiki. Setelah pergolakan yang melibatkan budaya, politik, ekonomi dan juga sistem beraja, untuk warisan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh Darussalam diberi mandat untuk melakukan tindakan-tindakan preventif dalam rangka menyelamatkan nilai sejarah dan budaya, baik berupa aset peninggalan budaya fizik dan juga kelestarian jati diri Aceh Darussalam. Saya membaca dari banyak sumber sejarah bahwa terutama Sultan Iskandar Muda itu sangat-sangat rajin
membangun kampung, masjid, sekolah, bahkan jembatan di mana-mana. Jadi perhatiannya betul-betul untuk membangun umat dan membangun masyarakat dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menjelang era milenium, Bandar Aceh tidak lagi mengamalkan sistem beraja. Sehinggalah di tahun 2013, pewaris-pewaris Kesultanan takluknya Sultan Iskandar Muda mula mengambil pendekatan untuk bersatu. Usaha ini dijayakan oleh Tengku Zulkarnain Ibni Tengku Ansari melalui perjumpaan dan penyatuan semua pewaris-pewaris Kesultanan Aceh. Tujuan untuk penyatuan ini adalah untuk memartabatkan kembali Kesultanan Aceh Darussalam. Baiklah, sekarang kita berada di makam Sultan Iskandar Muda, pemerintah Sultan Aceh satu ketika dulu yang menguasai Bandar Aceh ini. Dan bersama dengan saya sekarang ni Tengku Raja Zulkarnain Ibni Tengku Raja Ansari, merupakan ketua Majlis Raja-Raja Aceh sekarang ini. Okey, baik, Tengku Raja, mungkin ataupun mesra dengan panggilan Raja Nagan. Ya, Okey, Raja Nagan. Mungkin Raja boleh menceritakan sedikit kondisi ataupun tugas-tugas penting Majlis Raja-Raja Aceh sekarang ni. ya, baik. Kita di sini sudah lama raja-raja ini tidak muncul. Jadi sekarang ini kita akan mengangkat kembali raja-raja yang ada di daerah. Raja-raja Aceh kita sudah duduk pada tanggal 26 Februari tahun 2013 yang lalu. Kita sudah pernah duduk fakat forum komunitas Raja-Raja Aceh, dan pada saat itu ditunjuk saya sebagai Raja Nagan yang punya wilayah di Nagan Raya untuk jadi ketua formatur forum komunitas Raja-Raja. Tujuan daripada komunitas ini adalah untuk mengumpul dan menginventarisasi turunan-turunan kerajaan di mana saja berada. Karena pada saat konflik berlangsung dan pada saat konflik berkepanjangan, turunan raja-raja ini banyak terpencar kemana-mana. Jadi hari ini kita akan mengumpul kembali dan kita mendaftarkan kembali turunan pewaris raja-raja Aceh masa lalu itu untuk kita data kembali. Tujuannya dengan terkumpulnya komunitas ini akan sama-sama kita akan melestarikan adat istiadat dan budaya masa lalu. Kita contoh pewaris yang sudah diwariskan oleh, namanya di sini Indatu, oleh Sultan Iskandar Muda, di mana pada saat beliau memimpin Nanggro Aceh ini, Nanggro Aceh Darussalam, dengan begitu gagah perkasa beliau dan dapat membuat Nanggro Aceh ini makmur, sejahtera dan aman, tentram. Dan tujuan daripada komunitas ini adalah untuk melestarikan adat dan budaya Aceh. Jadi selain daripada diberi amanah sebagai ketua Majlis Raja-Raja, fungsi raja sendiri dengan masyarakat Aceh sekarang bagaimana? Dukungan daripada masyarakat Aceh sekarang adalah sangat baik sekali. Karena dengan terangkatnya raja-raja ini, maka adat istiadat, agama, kebudayaan itu akan dilestarikan. Karena kalau andai bisa nanti kita buat satu rekomendasi kepada pemerintah Aceh untuk pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Aceh, kita kembalikan seperti masa Iskandar Muda. Jadi bagaimana kesungguhan Raja bersama dengan Majlis Raja-Raja Aceh untuk sentiasa memelihara adat istiadat Kesultanan Aceh hinggalah ke hari ini, ya? Sultan Iskandar Muda dan juga sejarah tamadun pemerintahannya ternyata telah meninggalkan jutaan ihsannya pada Aceh Darussalam. Setiap titik permulaan dan juga tindakan Sultan Iskandar Muda semuanya beriringan
dengan pendapat-pendapat ulama besar Aceh Darussalam. Mereka bukan hanya dianggap khazanah Aceh Darussalam, tetapi mereka juga menjadi kebanggaan umat Islam seluruh Nusantara. Perkampungan yang hilang hanya dengan sekelip mata. Sebelum berlakunya peristiwa tsunami tanggal 26 Disember 2004, di sini adalah sebuah perkampungan yang mana didiami hampir puluhan ribu keluarga dan masyarakat. Kini, kampung atau penempatan ini sudah menjadi pesisir laut, yang mana nelayan di sini menjalankan aktiviti menjaring dan meraih rezeki laut. Saya menjejak dan cuba untuk meneliti kampung yang hilang ini. Namun yang memilukan saya, di sesetengah kawasan yang ditenggelami air ini terdapat makam-makam ulama yang mana sebelum ini turut berjuang mensyariatkan agama Islam di bumi Aceh. Masih terdapat lagi batu-batu nisan yang menjadi penanda makam. Saya teringat satu falsafah Melayu yang berkata, harimau mati meninggalkan belang. Begitu juga ulama pergi meninggalkan ajarannya. Tiada kata seindah bahasa dan tiada bahasa semurni bangsa. Apa yang boleh diungkapkan, inilah suratan yang telah ditentukan. Ekosistem iklim di bumi Aceh ini berubah dengan sekelip mata. Saya terfikir akan perasaan keluarga yang ditimpa musibah ini. Hanya Allah yang Maha mengetahui isi hati mereka. Baiklah, saya akan bersiar-siar di kota Aceh untuk melihat reaksi masyarakat di sini bila saja terbenam matahari. Di Nangrau Aceh tempat lahir di ujung pantai Pulau Sumatera. Di sinilah gerai-gerai niaga masyarakat Islam Aceh beroperasi. Ada berbagai jualan di sini. Ternyata masyarakat di sini akan tamat operasi jualan mereka sekitar jam 12.30 malam. Sungguh hebat corak kehidupan masyarakat di sini. Bertungkus lumus mencari rezeki tanpa mengenal erti penat lelah dan juga istirahat. Baiklah, saya pun sudah penat berjalan. Tibalah masa untuk saya pulang ke hotel. Pengembaraan di bumi Aceh ini semakin mencabar.
kesimpulan ideologi saya melalui kajian para bijak pandai di sini. Islam itu dikatakan bermula di tanggal 1 Muharram 225 Hijrah bersamaan dengan 840 Masihi. Persoalannya, benarkah tarikh ini? Saya masih tertanya-tanya juga, adakah tamadun Islam Asia Tenggara ini bermula di Perlak? Jika benar, saya perlu kemaskan lagi semua bukti dan kenyataan ini. Saya akan berkunjung lagi, bertemu ahli sejarah dan bijak pandai bumi Aceh ini demi mencari kepastian dan kesahihan. Allahu Akbar, Allah. Azan subuh berkumandang. Sayupnya suara menyeru seluruh masyarakat Islam Aceh untuk segera bangun dan menunaikan kewajipan solat subuh. Suasana pagi hari yang sangat sibuk. Pasar tani masyarakat Islam di bumi Aceh menjual berbagai barangan. Kesibukan trafik, kesibukan urusan jual beli, dan kesibukan pembeli-pembeli mencari keperluan harian. Alhamdulillah, sekarang saya berada di hadapan monumen lapangan Tugu Darussalam. Di sinilah berlakunya peristiwa peletakan batu asas yang dilakukan oleh Presiden Soekarno bagi memulakan pembinaan kampus berkembar, iaitu IAIN, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniri, sempena nama seorang tokoh ilmuwan yang terkenal, Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, dan juga kampus yang berada di hadapan saya sekarang, kampus Universiti Shah Kuala, sempena nama seorang ulama terkenal di Aceh, Sheikh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Mari kita lihat batu asas ini. Tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata. Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-cita. 2 September 1959, Soekarno. Inilah batu asas yang menjadi simbolik perjuangan ilmu di kalangan masyarakat Aceh. Situasi kesibukan ini mengingatkan nawaitu saya semalam, yang mana saya mahu meneliti lagi kesahihan benarkah Islam Nusantara bermula di Perlak. Saya akan temui Profesor Dr. Husaini Husda sekali lagi. Di Aceh, iya, tetapi di Aceh itu di mana? Memang ada perdebatan sedikit antara Perlak dengan Pasai. Tetapi dari berbagai runut-runut historis yang kita lihat, itu memang kenyataannya bahwa itu lebih mengarah kepada dengan bukti-bukti hari ini. Dulu orang menyebutkan bahwa Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Oke, tetapi dari pembelajaran-pembelajaran yang kita kembangkan di Fakultas Hadap hari ini, kita sudah menemukan beberapa sumber-sumber yang lain. Artinya Perlak pun sudah ada, karena di dalam mempelajari sejarah itu untuk menentukan sebuah kesimpulan di mana misalnya kerajaan Islam pertama di Nusantara, kita nanti melihat beberapa sumber seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama bendanya. Benda oke, misalnya makam Malikus Saleh yang dianggap sebagai raja Islam pertama di Nusantara. Oke, makamnya ada dan sebagainya. Jadi dari sudut arkeologinya bendanya. Di Perlak pun hari ini sudah diketemukan beberapa menisan, beberapa makam-makam yang ada di sana. Jadi sumber yang lainnya adalah dalam mempelajari sejarah itu nanti adalah tagnya. Tagnya itu filologinya, dari sumber buku, sumber bacaan, sumber tulisan. Kemudian di samping juga itu untuk menentukan sebuah itu bukan hanya cukup itu. Jadi secara akademis
nanti ada sumber-sumber yang lain. Sumber yang lain itu apa? Misalnya ada apa yang disebut nanti dengan toponim. Toponim itu adalah cerita rakyat di lokasi itu. Di samping itu juga kalau masih ada lagi bukan hanya toponim tetapi disebut dalam metodologi pembelajaran sejarah itu nanti disebut dengan folklore. Folklore itu adalah cerita rakyat. Jadi itu 4 sumber itu yang mengikuti sehingga hari ini memang antara Perlak dan Pasai masih dipertanyakan, tapi sudah lebih mengarah bahwa dari angka tahun yang kita lihat bahwa Perlak, makanya di beberapa tulisan saya mungkin intinya ada fotokopinya bahwa itu lebih mengarah nanti adalah kerajaan Islam pertama dari Perlak Pasai ke kerajaan Aceh Darussalam. Makanya di Aceh itu penuh dengan sumber-sumber seperti itu karena sejarah itu identitas. Jadi kita harus memelihara itu. Jadi kalau kita tidak menjaga sejarah, berarti kebangsaan kita itu akan hilang. Jadi sejarah itu sebagai sumber identitas. Makanya dulu di dalam sebuah seminar di Aceh sebelum Fakultas Adab jurusan sejarah ini didirikan, maka ada amanah di sebuah seminar bahwa untuk menjaga melestarikan sumber-sumber sejarah seperti ini itu diperlukan sebuah lembaga. Makanya lahirlah ini untuk menyahuti keinginan untuk menjaga identitas itu. Makanya di Jayandaran ini cukup serius ini sebenarnya. Makanya kita di sini kalau kita lihat Fakultas Adab yang khusus membelajar sejarah itu di Indonesia tidak banyak. Dari 56 perguruan tinggi Islam di Indonesia itu hanya 12 IAIN yang punya Fakultas Adab yang belajar tentang sejarah. Di Sumatera itu hanya 2. Di Padang, ada 3. Di Padang, di IAIN Imam Bonjol Padang. Kemudian satu lagi adalah di IAIN Palembang. Yang lain di Medan tidak ada, di Jambi tidak ada. Jadi hanya beberapa. Di seluruh Indonesia itu hanya ada 12. Jadi kita itu merupakan makanya dalam beberapa seminar-seminar secara akademis itu makalah-makalah dari Araniri dari IAIN kita itu menjadi cukup penting. Mengapa? Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa belajar sejarah Islam di Nusantara jadi tidak boleh mengabaikan tentang di Aceh. Makanya kita cukup serius tentang itu untuk menjaga identitas ini. Itu saya kira begitu. Alhamdulillah, baru saya pasti sememangnya Islam di Asia Tenggara bermula di Perlak, berkembang di Pasai dan maju di Aceh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang telah pun memudahkan perjalanan kita sepanjang hari ini. Kesimpulannya, tentu saya dan juga teman-teman di rumah memperolehi banyak maklumat tentang sejarah peradaban Islam di bumi Aceh ini. InsyaAllah, hingga bertemu lagi di episod yang akan datang bagi mencungkil sejarah tentang masjid yang pertama sekali dibina di Bandar Aceh ini. Dikatakan masjid ini tidak mengalami sebarang kerosakan ketika mana Bandar Aceh dilanda tsunami. Hingga bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.